Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Radiatika. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang korelasi antara pendidikan jasmani dan optimalisasi perkembangan anak. Untuk subtema yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan juga sistematik. Pendidikan jasmani dilakukan melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan serta perkembangan watak dan kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia. Pertumbuhan serta perkembangan anak mencakup beberapa aspek yang antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, mulai dari aspek fisik, psikolog, dan psikolog sosial. Dengan berjalannya ketiga aspek tersebut secara optimal, maka dapat dipastikan anak akan tumbuh dan berkembang dengan kepribadian yang luar biasa. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perkembangan ketiga aspek tersebut, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah keturunan. Sedikit banyaknya memang dalam pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri anak dipengaruhi oleh sejumlah gen yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Misalnya, dari bentuk hidung, mata, dan juga lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah internal dan juga eksternal. Adapun internal ialah dari dalam diri anak, seperti intelijensi, motivasi, hormon, dan semacamnya. Sedangkan eksternal terdiri dari status ekonomi dan sosial orang tua si kecil, kebudayaan yang juga tak kalah dalam membentuk kepribadian serta pola pikir anak, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah kematangan, dalam memberikan pengaruh tak kalah besarnya dari kedua poin di atas. Sebab dengan kematangan tersebut, anak akan memiliki pola perilaku dan fisik yang berubah menjadi lebih baik. Setiap individu akan mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Perkembangan gerak dasar secara kritis berkembang pada usia 2-7 tahun. Namun dengan demikian, antara rentan usia 2-7 tahun tersebut terjadi 3 tahap perkembangan yang merupakan subperkembangan gerak dasar, yaitu tahap pengenalan, yang kedua tahap dasar, yang ketiga tahap kematangan. Tahap-tahap perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap pengembangan program pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Selanjutnya, pada usia 7-14 tahun terjadi perkembangan gerak spesialisasi. Dalam tahap-tahap usia tersebut terjadi subperkembangan gerak sebagai berikut. Yang pertama, tahap transisi dari gerak dasar ke gerak aplikasi. Yang kedua, tahap aplikasi gerak pada bentuk-bentuk keterampilan yang spesialisasi dan menuntut kualitas koordinasi yang lebih baik. Yang ketiga, tahap pemanfaatan pada berbagai kegiatan yang menumbuhkan keterampilan gerak dengan kualitas koordinasi yang baik. Prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak didik sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara terus-menerus sejak seseorang dalam bentuk janin sampai batas usia tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pertumbuhan dan perkembangan yang tampak saat ini merupakan kelanjutan dari pertumbuhan dan perkembangan sebelumnya. Hal tersebut memberikan implikasi terhadap penyusunan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penyusunan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada masing-masing tingkat pendidikan hendaknya merupakan suatu kesatuan yang berkesinambungan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada tingkat sekolah menengah atas hendaknya merupakan kelanjutan dari sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Yang kedua, pada perjalanan usia anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Tiap tahap perkembangan memiliki karakter yang berbeda. Program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang efektif adalah program yang memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, tiap individu memiliki karakteristik pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mempunyai implikasi terhadap penyusunan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
Program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang efektif adalah program yang disusun secara individualistik. Artinya, program yang disusun sesuai dengan kebutuhan individu. Tetapi, pembuatan program itu sangat sulit untuk dilakukan, paling tidak program disusun berdasarkan kebutuhan kelompok. Misalnya, kelompok siswa yang memiliki kemampuan rendah, sedang, dan juga tinggi. Yang terakhir adalah mengoptimalkan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar agar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar dapat lebih berperan dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik, maka dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan pengertian yang benar pada diri anak didik bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan mata pelajaran yang penting dalam rangka membentuk fisik dan mental yang sehat. Jadi, mata pelajaran ini untuk selanjutnya di mata siswa bukan sekedar mata pelajaran pelengkap atau sekedar mata pelajaran untuk menghabiskan waktu siswa dengan sekedar bermain-main atau beristirahat. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan pada siswa untuk mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan secara tekun dan juga bersungguh-sungguh. Karena dengan ketekunan dan bersungguh-sungguh, maka manfaat dari mata pelajaran ini akan benar-benar dirasakan oleh anak didik. Misalnya, dengan mengikuti gerak jalan, senam, atau olahraga permainan sepak bola dengan bersungguh-sungguh, maka tubuh akan sehat dan juga berkeringat. Dengan berkeringat inilah racun-racun yang bersifat merugikan dalam tubuh akan ikut keluar bersama air keringat, sehingga tubuh akan terasa lebih bugar. Yang ketiga, guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan harus pandai menyajikan mata pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini secara menarik. Caranya, guru dapat memberikan materi terkait dengan upaya menerapkan budaya hidup sehat di sela-sela kegiatan praktik di lapangan. Misalnya, pada waktu istirahat setelah usai melakukan aktivitas olahraga tertentu, materi disesuaikan dengan kegiatan olahraga yang baru saja dilaksanakan atau materi-materi yang terkait lainnya. Yang keempat, guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan hendaknya dapat berkoordinasi dengan guru kelas atau guru agama untuk dapat ikut menyajikan materi yang terkait dengan budaya hidup sehat dalam materi yang diberikan oleh guru yang bersangkutan dengan cara menyisipkan materi-materi yang sesuai dengan tema atau subtema yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Burhan Shah yang menyatakan bahwa tidak seluruh materi kesehatan diajarkan melalui mata pelajaran pendidikan, olahraga, dan kesehatan. Upaya ini penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam rangka menyeimbangkan antara pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak didik. Guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bersama-sama dengan guru mata pelajaran sejenis di sekolah lain untuk selalu berupaya menciptakan kreasi dan cara terbaik agar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga,